Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dalam psikologi, yaitu konsep diri. Apa sih konsep diri itu? Terus bagaimana cara kita untuk memahami dan mengembangkannya? Yuk kita cari tahu. Jadi, konsep diri itu adalah bagaimana seseorang memandang dan memahami dirinya sendiri. Ini melibatkan keyakinan, nilai, dan persepsi yang kita miliki tentang diri kita sendiri. Konsep diri sangat penting karena mempengaruhi bagaimana cara kita berinteraksi dengan dunia luar di sekitar kita. Fungsi dari konsep diri yang pertama ada memandu perilaku. Konsep diri mempengaruhi cara individu berperilaku dan berinteraksi dengan orang lain. Lalu ada membentuk identitas. Konsep diri membantu individu untuk memahami siapa mereka dan bagaimana mereka berbeda dari orang lain. Yang ketiga ada memproses informasi, yaitu konsep diri bertindak sebagai filter untuk memproses informasi baru dan pengalaman. Yang terakhir ada mengatur emosi, yaitu konsep diri membantu individu untuk memahami dan mengelola emosi mereka. Di sini konsep diri terdiri dari 3 komponen utama, yaitu citra diri, harga diri, dan peran diri. Yang pertama itu ada citra diri. Citra diri atau self-image ini adalah gambaran mental tentang diri kita sendiri, termasuk penampilan fisik, kepribadian, dan kemampuan kita. Citra diri bisa positif atau negatif tergantung pada bagaimana kita melihat diri kita sendiri. Misalnya nih, jika seseorang merasa dirinya cerdas dan kompeten, maka ia memiliki citra diri yang sangat positif dalam hal kemampuan intelektual. Yang kedua ada harga diri. Harga diri atau self-esteem ini adalah evaluasi kita terhadap diri kita sendiri. Apakah kita merasa berharga dan layak? Harga diri yang sehat itu penting untuk kesejahteraan mental kita. Seseorang dengan harga diri yang tinggi cenderung merasa lebih percaya diri dan mampu menghadapi tantangan hidup. Lalu yang terakhir ini ada peran diri atau self-role. Adalah bagaimana kita melihat diri kita dalam berbagai peran yang kita jalani di kehidupan kita, seperti peran sebagai anak, teman, pekerja, pasangan, maupun sebagai mahasiswa. Misalnya, seseorang mungkin merasa sangat berkompeten sebagai seorang profesional, tetapi kurang percaya diri dalam peran sebagai orang tua yang berada di rumah. Banyak faktor yang mempengaruhi konsep diri kita, termasuk pengalaman masa kecil, interaksi sosial, budaya, dan media. Semua ini berperan dalam membentuk bagaimana kita melihat dan menilai diri kita sendiri. Hal penting untuk diingat bahwa konsep diri bisa berubah-berubah seiring waktu. Kita bisa bekerja untuk memperbaiki citra diri dan harga diri kita melalui refleksi diri, terapi, atau dukungan dari orang-orang di sekitar kita. Sekarang kita akan membahas peran konsep diri dalam psikologi komunikasi. Di sini ada mempengaruhi komunikasi interpersonal, yaitu sebuah konsep diri yang positif dapat meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan berkomunikasi secara efektif. Lalu ada membentuk persepsi interpersonal, yaitu konsep diri mempengaruhi cara individu memandang dan menafsirkan komunikasi kepada orang lain. Dilanjut dengan menentukan gaya komunikasi. Konsep diri dapat mempengaruhi gaya komunikasi individu, seperti asertif, pasif, atau agresif. Nah, yang terakhir ada mempengaruhi hubungan interpersonal. Konsep diri yang positif dapat meningkatkan kualitas hubungan interpersonal. Berikut ini beberapa tips untuk memperbaiki konsep diri. Yang pertama ada refleksi diri, yaitu meluangkan waktu untuk merenung dan memahami perasaan serta pikiran kita tentang diri kita sendiri. Lalu yang kedua ada menetapkan tujuan. Buatlah tujuan yang realistis dan capai mereka satu persatu untuk meningkatkan rasa pencapaian. Lalu yang ketiga ada mencari dukungan. Jangan ragu untuk mencari dukungan dari teman, keluarga, atau profesional jika diperlukan. Nah, yang terakhir ini ada hindari perbandingan. Fokus pada diri sendiri daripada membandingkan diri dengan orang lain. Itulah penjelasan singkat tentang konsep diri dalam psikologi. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian yang ingin memahami diri sendiri dengan lebih baik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.